Puji Tuhan, shalom jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh kembali untuk kita sama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti akan menerima berkat Tuhan siang hari ini. Karena saat kita memuji menyembah nama Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Dan saat hati Tuhan disenangkan, saya yakin setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu siang hari ini mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau minta agar Tuhan bekerja dengan dahsyat luar biasa dalam hidup setiap kita. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami memuji menyembah nama-Mu. Dan tiba saatnya untuk kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya siang hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya siang hari ini berkat Tuhan dicurahkan. Bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itulah yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis bagi setiap kita. Mari kita pemuji namanya, memuliakan namanya. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa buktikan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama angkat tanganmu, sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia. Ya Bapa. Yesus ku ajaib, Yesus ku dahsyat, Yesus ku luar biasa, Yesus penyembuh, Yesus El Shaddai, Yesus Taskenu. Ya Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Yehova Jireh. Engkau baik, Haleluya, Bapa. haleluya. Engkau baik, Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan jasmani, rohani, jiwa. Kau Tuhan yang memberi shalom. Ya Kau Tuhan yang memberi sukacita. Kau Tuhan yang memberi damai sejahtera. Urabaya haleluya. Engkau baik, Engkau akan menggenapinya, kau Tuhan. Engkau luar biasa, Yesus, Tuhan, oh Yesus, ajaib, Engkau mulia, haleluya, oh Yesus, ajaib, Yesus Tuhan, ya haleluya, haleluya, senaya haleluya, haleluya, haleluya,
Engkau dahsyat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih. Aku sembah, aku puji Engkau. Aku sembah, aku puji Engkau ya Yahweh. Ya Tuhanku, Juru Selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib. Ku sembah, Yesus. ku sembah. Ajaib. Haleluya, 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 Yesus. haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Aku sembah, Ya Bapa. Aku sembah. Tuhan, Mulia. ajaib, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Engkau Haleluya, dahsyat. haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Glory, 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 Yesus. Glory, Kami glory. percaya. Aku sembah. Padamu. Glory, Kuasamu glory. mengalir memenuhi Haleluya, kami, haleluya, haleluya, haleluya. memenuhi jiwa kami Glory. pada siang ini. Haleluya, haleluya, Yesus, Glory. Yesus, Glory. haleluya. Glory. Ku sembah. Haleluya. Ku sembah. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami puji ya Bapakku. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang heran, Bapakku yang luar biasa. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Aku sembah, aku puji Engkau. Haleluya. Haleluya. Glory. Ya Tuhan Yesus yang mencukupi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, terima kebutuhan kasih. jiwa. Dalam nama Yesus, Haleluya. Tuhan Yesus yang menyediakan. Kami percaya Tuhan Yesus kepadamu. yang menyembuhkan. Kami Yehova percaya. Rafa, Yehova Jireh. Oh. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya. Lebih dalam lawatanmu, mujizatmu terjadi. menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya.
Iralama Yesus dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Haleluya, untuk kami haleluya, selalu haleluya. memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Inilah kerinduan setiap hati jemaat-jemaat dan pemirsa Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus. Kami percaya kerinduan hati kami yang kami dasari dengan ketulusan akan menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terimalah ya Tuhan segenap pujian penyembahan kami siang hari ini. Kami percaya, kami sangat percaya dengan iman kami katakan Tuhan sedang melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kami. Karena setiap orang yang mengandalkan Tuhan, setiap orang yang memuji menyembah nama Tuhan akan menerima berkat dari Tuhan. Dan itu yang kami pegang Tuhan. Oleh sebab itu kami tak mau berhenti untuk memuji menyembah nama-Mu. Kami ingin pakai kehidupan kami untuk selalu memuji menyembah nama-Mu. Karena hanya itulah Tuhan yang kami dapat lakukan untuk membalas setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Itulah saja ya Bapa, hal yang sederhana. Tetapi kami yakin dan percaya kalau kami menyembah, memuji-Mu dengan ketulusan, memuji-Mu dengan kesungguhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan dapat mengubah hal yang sederhana menjadi hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kehadiran-Mu. Kami percaya siang hari ini setiap kami yang lemah dikuatkan, setiap kami yang terikat dilepaskan, setiap kami yang miskin diperkaya, setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Aku perkatakan dengan iman di dalam nama Yesus segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar roh Tuhan sendiri, tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kami, yang akan memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami meninggikan nama-Mu melebihi segala-galanya. Kami mau terus untuk dipimpin oleh roh-Mu dan dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, urapi hamba-Mu. Biar apa yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan berkat bagi setiap kami semua. Kami siapkan dan buka hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom, shalom, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Para pemirsa yang luar biasa, kesetiaan Anda bersekutu dengan Tuhan pasti menghasilkan buah-buah roh dan juga berkat-berkat jasmani. Pembacaan Alkitab kita hari ini ada di kitab Yesaya pasal 63, 64 dan 65. Yesaya 63, 64, 65. Adapun rema yang saya terima ada di Yesaya 64 bagian akhir dan 65 pada ayat-ayat yang awal. Saya bacakan begini, Yesaya 64 ya. Ayat 10, kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Yesaya menubuatkan Yerusalem akan dibakar dan kira-kira 50 tahun kemudian ya. Setelah Yesaya, Yeremia, kemudian Yeremia mengalami pembakaran
bait suci Yerusalem dihancurkan oleh tentara negara Babel. Jadi Yesaya sudah menubuatkan kehancuran Yerusalem. Mengapa? Karena kerohanian orang Israel sangat merosot, ya. Itu diungkapkan di Yesaya pasal 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang ilah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Nah, saudaraku, dikatakan demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi kemerosotan rohani yang begitu dalam, dan Yesaya tahu akibat dari melecehkan anugerah kemurahan Tuhan itu hukuman yang luar biasa dahsyat. Nah, setelah dia menubuatkan kehancuran Yerusalem, kedegilan umat pilihan Tuhan, maka di Yesaya 65 ayat yang pertama mengatakan begini, Aku, huruf besar Tuhan, telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku Tuhan telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Saudaraku, Yesaya menubuatkan karena Israel terus menerus menolak Tuhan, tidak menghargai anugerah Tuhan, akhirnya Tuhan berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ini adalah nubuatan yang luar biasa, saudaraku. Di dalam perjanjian lama tidak banyak nabi yang menubuatkan bahwa Injil ini akan diberitakan kepada bangsa lain. Anugerah Tuhan akan dibuka kepada bangsa lain. Karena mereka punya konsep hanya orang Israel lah umat pilihan dan tidak mungkin Tuhan memindahkan anugerahnya, membuka anugerahnya kepada bangsa lain. Makanya mereka besar kepala. Mereka menganggap orang lain kafir, bukan umat pilihan. Kami ini anak kesayangan, Tuhan itu Bapak kami. Nah, tidak ada kamusnya, mereka berpikir Tuhan akan memindahkan kaki diannya kepada bangsa lain. Nah, ini suatu nubuatan yang digenapi di akhir zaman ini, saudara dan saya menikmati ini. Sebetulnya kita ini bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak pernah mencari Tuhan, tidak pernah menanyakan Tuhan. Justru Tuhan yang berkata ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Artinya Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia seolah-olah menawarkan diri kepada bangsa-bangsa lain. Ini aku. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 22. Di mana pesta itu diundang para undangan yang terhormat. Tetapi tatkala undangan itu diberikan, mereka berbagai alasan, dengan berbagai macam alasan menolak undangan sang raja yang sedang pesta itu. Nah, kemudian sang raja menyuruh pegawai-pegawainya, pelayan-pelayannya untuk membuka undangan itu kepada setiap orang. Mau orang gembel, orang lumpuh, orang timpang, orang berdosa, semua silakan datang. Anugerah itu dibukakan. Sungguh sangat mengagumkan, saudaraku, firman Tuhan ini. Oleh ilham Roh Kudus, Yesaya bisa berbicara begitu jelas bahwa karena umat Tuhan menolak, umat pilihannya menolak, maka Tuhan membuka keran keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Hal ini yang dikatakan Rasul Paulus di surat Roma. Karena orang Israel menolak, maka Tuhan berpindah kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi ditegaskan, Tuhan tidak pernah melupakan umat pilihannya. Nanti setelah bangsa-bangsa lain dalam jumlah yang genap, kuota keselamatannya genap, maka Tuhan kembali akan berpaling kepada umat pilihannya. Sekali lagi Yesaya mengatakan dalam nubuatan Roh Kudus, yang tidak mencari aku akan menemukan aku. Aku justru akan mengatakan ini aku, menawarkan diri. Seolah-olah Tuhan itu menawarkan diri kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, ayat yang kedua 65,
Ini diulangi lagi, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, kepada umat pilihan, kepada bangsa Yahudi, kepada orang Israel yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangan hatinya sendiri. Suatu suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata dan sebagainya. Jadi sekali lagi saudaraku, ini menjadi peringatan bagi kita orang Kristen. Kalau orang Israel saja yang umat pilihan, sejak nenek moyangnya dipilih dengan suatu sumpah, dengan perjanjian Abraham, diteguhkan lagi. Tuhan selalu bersumpah, akulah Yahweh Abraham, Ishak, Yakub. Itu menyebabkan mereka tinggi hati dan mereka tidak merasa Tuhan akan memalingkan wajahnya kepada bangsa lain. Begitu percaya diri sehingga mereka seolah-olah kalau toh aku menolak, kalau toh aku menganggap anugerah Tuhan itu murah, Tuhan tentu tidak akan berpaling daripadaku. Tetapi akhirnya Tuhan benar-benar berpaling. Umat yang dikasih, umat pilihan sejak ribuan tahun, Tuhan bisa berpaling. Nah ini pelajaran bagi kita, apalagi kita orang yang dicangkokkan. Kita bukan cabang asli, kita cuma dicangkokkan. Paulus mengatakan oleh ilham Roh Kudus, kalau Tuhan tidak menyayangkan cabang asli, dipotong. Apalagi kita yang cuma ditempelkan, cuma cangkokan. Kalau akar pohon zaitun, tumbuhan pohon zaitun yang asli itu Tuhan tidak segan-segan menebangnya. Ibaratnya apalagi kita yang KW. Ya, yang KW Tuhan singkirkan kalau kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Kalau saudara menganggap murah kekayaan kasih karunia-Nya, menganggap sepi kata Rasul Paulus. Artinya apa? Saudara enggak respon. Anugerah Tuhan begitu besar saudara lecehkan. Saudara tidak menanggapi dengan gairah. Ibadah ogah-ogahan, doa ogah-ogahan, masih berkutat dalam dosa. Menganggap Tuhan itu murah, menganggap Tuhan itu tidak akan berpaling. Persis seperti orang Israel. Dengan pedenya mereka merasa, oh ini bait suci Tuhan, tidak akan dimusnahkan, tidak akan dibakar. Itu tempatnya Tuhan. Tahu-tahu bait sucinya dirobohkan. Mereka istilah zaman sekarang itu terkejut, melongo. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan timbul dalam pikiran, itu yang dilakukan oleh Tuhan, itu betul-betul terjadi. Mereka selalu mengatakan ini bait Tuhan, tempat suci Tuhan, tempat tata Tuhan. Gak mungkin orang kafir bisa menjamah tempat suci Tuhan. Tabutnya dulu aja dirampas, Tuhan bertindak sendiri, tabutnya bisa dikembalikan dengan ajaib. Sekarang masa bait suci Tuhan begitu kudus, Tuhan tidak membela, ternyata betul-betul Tuhan izinkan. Itu yang menyebabkan orang Israel terkejut dan pelajarannya. Rema yang kita terima. Jangan pernah kita yang umat bangsa lain, yang cuma dicangkokkan, yang cuma sementara orang Israel menolak, bangsa pilihan menolak. Persis di Matius 22, kalau pintu kemurahan Tuhan dibuka, semua boleh masuk. Bukan undangan, maaf kalau ada raja nikahkan anaknya, pasti high class yang diundang. Gak mungkin kita masyarakat kecil yang diundang masuk di dalam perjamuan undangan. Ya gak mungkin, ya jangankan raja, sekelas artis yang terkenal aja kalau adakan ulang tahun anaknya, kan gak mungkin orang-orang biasa yang diundang. Pasti juga high class yang diundang. Nah kalau kemudian Tuhan mengundang kita semua, mari kita respon. Di dalam Matius 22 begitu dibuka undangan semua masuk. Dilalah. Ada orang yang masuk tidak menggunakan pakaian pesta. Ini menunjukkan bahwa anugerah yang sudah diberikan semurah-murahnya itu masih juga tidak bisa menghargai anugerah tersebut.
Konon katanya kalau orang Yahudi berpesta itu disediakan pakaian pestanya. Sama seperti basuhan tempat orang mau masuk ke rumah selalu disediakan hamba-hamba untuk membasuh kaki, ya. Itu disediakan. Tetapi yang murah itu jangan dilecehkan. Tuhan sudah begitu murah membuka pintu anugerahnya. Ya. Sekali lagi ibadah yang serius. Jangan bolong-bolong, jangan semaumu, seenakmu. Kalau sempat datang, kalau enggak sempat enggak datang. Jangan permainkan. Kita mesti belajar dari sejarah. Peristiwa Israel ini dicatat untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang sangat dikasih pun Tuhan tidak segan-segan menolak. Seperti kata Yohanes Pembaptis, kapak sudah tersedia di akar pohon. Kalau kamu orang Israel tidak berbuah akan ditebang. Jangan berkata, oh nenek moyang kami itu sudah menyembah Yahweh. Dia adalah bapak kami, kami anaknya, tidak peduli. Yohanes Pembaptis bilang kamu akan dipotong. Saudaraku, ini menjadi teguran bagi kita. Terima anugerah Tuhan yang begitu murah. Dengan penuh hormat, dengan rasa syukur. Jangan menganggap murah, remeh. Jangan menganggap sepi. Artinya engkau tidak respon sama sekali. Maka kamu akan menyesal nantinya. Saya akan menyesal nantinya. Biar peringatan siang hari ini menggugah kita untuk lebih serius menanggapi kasih karunia yang begitu besar. Tuhan memberkati, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni dosa dan kesalahan orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kesialan, sakit, penyakit, kecelakaan, kebakaran, perampokan. Tetapi lepaskanlah kami dari semua hal yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Karena engkau yang mengizinkan atau tidak mengizinkan. Engkau berkuasa Tuhan mencegah atau tidak. Itu ada di tanganmu. Dan engkau berkuasa itu sebabnya kami yakin kami tidak akan dibawa ke dalam pencobaan kesialan. Mari saudaraku saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan kembali beraktivitas. Kiranya pengertian anugerah Tuhan yang begitu besar dapat menggerakkan hati nuranimu untuk meresponi dengan rasa syukur, rasa hormat dan rasa takut. Anugerah itu memang diberikan dengan murah. Tapi sungguh anugerah itu sangat mahal karena dibayar dengan darahnya Tuhan sendiri. Kasih karunia, berkat jasmani, rohani limpah dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku mohon doa berkat ini. Dan semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa besok di waktu dan acara yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.